Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Upacara peringatan detik-detik proklamasi merayakan 3/4 abad usia Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta tahun ini digelar berbeda. Untuk pertama kalinya, upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka digelar dengan menyesuaikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penularan virus COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, upacara peringatan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tak dapat dilaksanakan besar-besaran seperti upacara hari ulang tahun sebelumnya yang penuh kemeriahan. Namun, segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19 tak menghilangkan kehikmatan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka 17 Agustus 2020. Meski dengan jumlah tamu dan anggota Paskibraka yang terbatas. Biasanya, upacara peringatan Hari Ulang Tahun RI dilakukan di Istana Merdeka selalu mengundang ribuan orang dari berbagai elemen, termasuk perwakilan negara sahabat dan masyarakat. Kali ini, upacara hanya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta istri dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pejabat yang hadir secara fisik yaitu Panglima TNI, Kapolri, Ketua DPR, Ketua MPR yang bertugas membacakan teks proklamasi dan Menteri Agama yang bertugas sebagai pembaca doa. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pun hanya berjumlah 8 orang. Pada tahun-tahun sebelumnya ada 68 anggota Paskibraka yang bertugas di Istana Kepresidenan. 3 anggota akan bertugas untuk upacara kenaikan bendera dan 2 anggota untuk upacara penurunan. Sisanya 2 anggota cadangan. 8 orang tersebut diambil dari anggota Paskibraka yang menjadi cadangan pada tahun 2019 lalu. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Tim Sabang yang bertugas untuk upacara kenaikan bendera merah putih adalah Indrian Puspita Rahmadani dari Provinsi Aceh, terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Dan 2 orang lainnya adalah Muhammad Azan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertugas sebagai komandan kelompok sekaligus pembentang bendera. Dan I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Ardinata dari Provinsi Bali yang bertugas sebagai pengerek bendera. Istana memang sengaja tak mengundang masyarakat karena situasi yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang banyak di tengah pandemi COVID-19. Namun, tidak mengurangi hikmahnya perayaan Hari Kemerdekaan RI meskipun tamu undangan terbatas dan masyarakat tak diundang secara fisik. Sekretariat Presiden membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi mengikuti upacara peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka melalui konferensi video. Sebanyak 17.845 kuota undangan disediakan untuk masyarakat. Masyarakat dapat turut serta dalam upacara secara daring dengan mendaftarkan diri secara online. Setiap pendaftar mendapat 1 tautan undangan konferensi video. Dalam upacara ini,
Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sebagian pejabat lainnya yang hadir secara fisik juga menggunakan pakaian tradisional daerah. Peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan RI mengambil tema Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo mengungkapkan makna kemerdekaan dalam peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI. Dalam akun Twitternya, Jokowi menyatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia bisa menikmati arti kemerdekaan karena meraihnya dengan perjuangan sejak 75 tahun lalu. Kita menikmati arti kemerdekaan karena kita meraihnya dengan perjuangan. Kita tahu arti kemajuan karena kita menapakinya melalui ujian dan tantangan. Cuit Jokowi di Twitternya. Jokowi juga menyampaikan optimisme bahwa di setiap kesulitan selalu ada jalan keluar. Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan, kita percaya di setiap kesulitan selalu ada jalan keluar dan kemudahan. Pada cuitannya itu, Jokowi juga mengunggah sebuah video mengenai rintangan pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Rintangan itu disebut belum pernah dihadapi. Namun Jokowi meyakini dengan semangat yang tetap membara, makna rintangan itu dapat diatasi. Berjarak fisik, tetap bersatu hati. HUT RI ke-75 pun menjadi sorotan hingga trending topik dunia di Twitter. Ragam ucapan dan harapan digaungkan pengguna Twitter lewat tagar dan kata kunci Dirgahayu Indonesia. Tagar dan kata kunci tersebut menduduki posisi nomor 1 dengan lebih dari 2 Ahmad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Sementara para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pejabat tinggi negara dan tamu undangan lainnya menyaksikan jalannya upacara secara virtual. Perayaan kemerdekaan RI ke-75 secara sederhana juga dilakukan Kedutaan Besar Indonesia di mancanegara. Seperti di Amerika Serikat, upacara digelar di rumah kediaman Dubes di Washington DC, tanpa tumpeng, tanpa perlombaan, tanpa halal bihalal. Begitu juga di Italia, KBRI Roma dan KBRI Vatikan bersama-sama melakukan upacara kemerdekaan dan menyiarkan secara langsung lewat media sosial. Warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab menggelar upacara kemerdekaan RI ke-75 di KBRI Abu Dhabi. Kemeriahan kemerdekaan Indonesia di Uni Emirat Arab juga terlihat di gedung tertinggi Burj Khalifa. Lampu LED berwarna merah putih berkilau
menyemarakan perayaan kemerdekaan Indonesia di Uni Emirat Arab. Walaupun perayaan kemerdekaan Indonesia dilakukan secara sederhana di tanah air dan di mancanegara, tetapi prosesi kemerdekaan yang rutin dilakukan setiap tahunnya juga tetap dilakukan. Seperti sebelum menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Senin 17 Agustus 2020, tengah malam Presiden Joko Widodo memimpin apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata Nasional Utama, Kalibata, Jakarta. Acara yang berlangsung tepat pukul 00.00 WIB itu dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Agama Fahrul Razi. Apel kehormatan dan renungan suci tersebut diisi dengan pernyataan Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara mengenai penghormatan tertinggi bagi 10.102 pahlawan yang telah mengabdi dan mengorbankan jiwa raga untuk membela tanah air dan meneruskan perjuangan. Sebanyak 9.131 pahlawan dari TNI dan Polri, 877 pahlawan dari Badan Perjuangan, 51 pahlawan dari tokoh nasional, dan 43 pahlawan tak dikenal bersemayam di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara peringatan detik-detik proklamasi merayakan 3/4 abad usia Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta tahun ini digelar berbeda. Untuk pertama kalinya, upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka digelar dengan menyesuaikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penularan virus COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, upacara peringatan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tak dapat dilaksanakan besar-besaran seperti upacara hari ulang tahun sebelumnya yang penuh kemeriahan. Namun, segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19 tak menghilangkan kehikmatan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka 17 Agustus 2020. Meski dengan jumlah tamu dan anggota Paskibraka yang terbatas. Biasanya, upacara peringatan Hari Ulang Tahun RI dilakukan di Istana Merdeka selalu mengundang ribuan orang dari berbagai elemen, termasuk perwakilan negara sahabat dan masyarakat. Kali ini, upacara hanya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta istri dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pejabat yang hadir secara fisik yaitu Panglima TNI, Kapolri, Ketua DPR, Ketua MPR yang bertugas membacakan teks proklamasi, dan Menteri Agama yang bertugas sebagai pembaca doa. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pun hanya berjumlah 8 orang. Pada tahun-tahun sebelumnya ada 68 anggota Paskibraka yang bertugas di Istana Kepresidenan. 3 anggota akan bertugas untuk upacara kenaikan bendera dan 2 anggota untuk upacara penurunan. Sisanya 2 anggota cadangan. 8 orang tersebut diambil dari anggota Paskibraka yang menjadi cadangan pada tahun 2019 lalu. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak!
Tim Sabang yang bertugas untuk upacara kenaikan bendera merah putih adalah Indrian Puspita Rahmadani dari Provinsi Aceh, terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Dan 2 orang lainnya adalah Muhammad Azan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertugas sebagai komandan kelompok sekaligus pembentang bendera. Dan I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Ardinata dari Provinsi Bali yang bertugas sebagai pengerek bendera. Istana memang sengaja tak mengundang masyarakat karena situasi yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang banyak di tengah pandemi COVID-19. Namun, tidak mengurangi hikmahnya perayaan Hari Kemerdekaan RI meskipun tamu undangan terbatas dan masyarakat tak diundang secara fisik. Sekretariat Presiden membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi mengikuti upacara peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia di istana mereka melalui konferensi video. Sebanyak 17.845 kuota undangan disediakan untuk masyarakat. Masyarakat dapat turut serta dalam upacara secara daring dengan mendaftarkan diri secara online. Setiap pendaftar mendapat 1 tautan undangan konferensi video. Dalam upacara ini, Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sebagian pejabat lainnya yang hadir secara fisik juga menggunakan pakaian tradisional daerah. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan RI mengambil tema Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo mengungkapkan makna kemerdekaan dalam peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI. Dalam akun Twitternya, Jokowi menyatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia bisa menikmati arti kemerdekaan karena meraihnya dengan perjuangan sejak 75 tahun lalu. Kita menikmati arti kemerdekaan karena kita meraihnya dengan perjuangan. Kita tahu arti kemajuan karena kita menapakinya melalui ujian dan tantangan. Cuit Jokowi di Twitternya. Jokowi juga menyampaikan optimisme bahwa di setiap kesulitan selalu ada jalan keluar. Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan, kita percaya di setiap kesulitan selalu ada jalan keluar dan kemudahan. Pada cuitannya itu, Jokowi juga mengunggah sebuah video mengenai rintangan pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Rintangan itu disebut belum pernah dihadapi. Namun Jokowi meyakini dengan semangat yang tetap membara, makna rintangan itu dapat diatasi. Berjarak fisik, tetap bersatu hati. HUT RI ke-75 pun menjadi sorotan hingga trending topik dunia di Twitter. Ragam ucapan dan harapan digaungkan pengguna Twitter lewat tagar dan kata kunci Dirgahayu Indonesia. Tagar dan kata kunci tersebut menduduki posisi nomor 1 dengan lebih dari 2
Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Lanyala Mataliti, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Sementara para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pejabat tinggi negara dan tamu undangan lainnya menyaksikan jalannya upacara secara virtual. Perayaan kemerdekaan RI ke-75 secara sederhana juga dilakukan Kedutaan Besar Indonesia di mancanegara. Seperti di Amerika Serikat, upacara digelar di rumah kediaman Dubes di Washington DC, tanpa tumpeng, tanpa perlombaan, tanpa halal bihalal. Begitu juga di Italia, KBRI Roma dan KBRI Vatikan bersama-sama melakukan upacara kemerdekaan dan menyiarkan secara langsung lewat media sosial. Warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab menggelar upacara kemerdekaan RI ke-75 di KBRI Abu Dhabi. Kemeriahan kemerdekaan Indonesia di Uni Emirat Arab juga terlihat di gedung tertinggi Burj Khalifa. Lampu LED berwarna merah putih berkilau menyemarakan perayaan kemerdekaan Indonesia di Uni Emirat Arab. Walaupun perayaan kemerdekaan Indonesia dilakukan secara sederhana di tanah air dan di mancanegara, tetapi prosesi kemerdekaan yang rutin dilakukan setiap tahunnya juga tetap dilakukan. Seperti sebelum menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Senin 17 Agustus 2020, tengah malam Presiden Joko Widodo memimpin apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata Nasional Utama, Kalibata, Jakarta. Acara yang berlangsung tepat pukul 00.00 WIB itu dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Agama Fahrul Razi. Apel kehormatan dan renungan suci tersebut diisi dengan pernyataan Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara mengenai penghormatan tertinggi bagi 10.102 pahlawan yang telah mengabdi dan mengorbankan jiwa raga untuk membela tanah air dan meneruskan perjuangan. Sebanyak 9.131 pahlawan dari TNI dan Polri, 877 pahlawan dari Badan Perjuangan, 51 pahlawan dari tokoh nasional, dan 43 pahlawan tak dikenal bersemayam di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta Selatan. Di masa revolusi kemerdekaan, rakyat dituntut angkat senjata untuk melawan penjajahan. Setelah merdeka, kita harus membangun bangsa untuk melawan kebodohan dan kemiskinan. Tahun ini pandemi adalah musuh kita bersama, musuh yang tidak kasat mata, namun tidak kalah berbahaya bila dibandingkan pasukan bersenjata. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. 75 tahun sudah Indonesia merdeka. Sejak Indonesia berhasil memerdekakan diri dari penjajahan 17 Agustus 1945. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang setiap tahunnya digelar dengan penuh hikmat dan meriah di Istana Negara, di sekolah, di kantor, dan di berbagai tempat. Tapi kali ini, 17 Agustus 2020, upacara kemerdekaan ke-75 Indonesia digelar berbeda. Perayaan kemerdekaan HUT RI ke-75 di masa pandemi ini digelar secara sederhana, minimalis, dan tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan.
Perbedaan perayaan kemerdekaan juga terlihat jelas di pasukan pengibar bendera pusaka. Di tahun sebelumnya, Paskibraka menghadirkan putra-putri terbaik nasional dengan formasi lengkap 45 orang dalam tim pasukan pengawal, 17 orang pengiring, dan 8 orang pembawa bendera. Tetapi di masa pandemi ini, pasukan pengibar bendera pusaka hanya dilakukan oleh 8 orang putra-putri terbaik Indonesia. Wabah coronavirus 19 tidak hanya berdampak dalam perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75. Selama kurun waktu 5 bulan ini, wabah COVID-19 telah mengganggu berbagai aspek kehidupan dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian. COVID-19 menyebar ke 217 negara di dunia, termasuk Indonesia. Beragam cara pencegahan untuk memperlambat penyebaran terus dilakukan, tetapi jumlah kasus baru terus bertambah. Semua negara sekarang ini semuanya hati-hati. Termasuk kita sejak awal juga hati-hati. Tetapi sekali lagi, ini semuanya sudah ditangani oleh tim dan kita bekerja seperti biasanya. Awal Maret 2020 menandai lembaran baru dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pandemi coronavirus 19 yang sedang menghantui dunia akhirnya menyebar ke negeri kita. Kala itu, seluruh elemen negeri tergagap-gagap menghadapi pandemi. Kepanikan melanda massa yang menghadapi kelangkaan berbagai alat penangkal virus corona. Membuat para pejabat negara pusing 7 keliling. Coronavirus 19 menyebar dan berdampak fatal. Jumlah ruang perawatan khusus tidak memadai, alat-alat pun tidak mencukupi, virus baru, sementara vaksin penawar pun belum tersedia. Banyak negara yang menerapkan lockdown alias karantina wilayah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Namun Indonesia memilih pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. COVID-19 juga berimbas ke dunia pendidikan Indonesia. Sepi, inilah kondisi sekolah di masa pandemi. Sejak 16 Maret 2020, kegiatan belajar mengajar di sejumlah daerah dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh. Dengan keputusan ini, maka jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan materi belajar jarak jauh. Pemprov DKI memutuskan menutup sekolah, tapi di Jakarta bukan hanya sekolah, ada kursus, ada pendidikan informal, non-formal. Kami menganjurkan kepada semua sebuah himbauan, sebuah seruan untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung. Belajar jarak jauh segera menjadi norma baru di Indonesia. Persoalannya, belajar jarak jauh butuh infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni. Sementara Indonesia adalah negara yang luas dengan kualitas layanan internet yang bervariasi. Yang terjadi adalah banyak pelajar di berbagai daerah yang harus berjalan jauh sekedar untuk mendapatkan sinyal internet. Persoalan lain, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dana untuk membeli gadget serta membayar biaya telekomunikasi, apalagi saat sektor ekonomi sedang terpukul akibat pandemi. Ya Allah,
penghentian kegiatan ekonomi non-esensial berbuntut gelombang PHK atau setidaknya dirumahkan untuk sementara. Menurut Menteri Tenaga Kerja, pandemi COVID-19 membuat lebih 3 juta orang kehilangan pekerjaan. Turunnya konsumsi publik membuat perekonomian nasional seret. Pemerintah pun menggelontorkan berbagai macam bantuan mulai subsidi listrik, bansos hingga kartu prakerja. Anggarannya berasal dari refocusing anggaran, realokasi cadangan belanja, serta penghematan kementerian, lembaga, serta Pemda. Tak hanya itu, pandemi COVID-19 menyerang tanpa pandang bulu. Dari rakyat jelata hingga pejabat negara, infeksi virus corona telah membuat ribuan orang kehilangan nyawa. Dan selama kurun waktu 5 bulan lebih, angka yang terpapar coronavirus 19 menembus angka lebih dari 140.000 orang. Dan kita juga belum akan tahu kapan akan berakhirnya COVID ini. Oleh karenanya, kemampuan kita beradaptasi terhadap ancaman COVID ini harus selalu kita siapkan, harus selalu diingatkan dengan kehati-hatian, tidak boleh lengah, tetap waspada, sehingga kegiatan tetap paralel. Kita tetap mengamankan masyarakat agar tidak terpapar COVID, tetapi juga kita harus memperhitungkan warga masyarakat kita untuk tidak terkapar PHK. Wabah corona menguji kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Perjalanan kita sebagai bangsa bukan perjalanan yang mulus dan landai, namun perjalanan yang syarat dengan ujian dan tantangan. Pandemi ini pun merupakan sebuah ujian yang harus mampu kita lalui bersama sebagai sebuah bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bangga terhadap sejarahnya. Sejarah panjang bangsa Indonesia yang syarat dengan kisah perjuangan. Memang tidak mudah bertahan, bahkan berjaya di tengah wabah. Namun Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di negeri ini mengajak kita semua untuk bertahan di tengah badai pandemi. Pandemi menyebabkan roda ekonomi nyaris berhenti. Karena kasus positif corona di Indonesia baru ditemukan pada awal Maret, maka perekonomian negara kita masih tumbuh sekitar 3% pada kuartal pertama 2020. Namun, pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Kontraksi merupakan diksi yang cukup asing dan tidak mudah dipahami publik. Tetapi istilah resesi atau krisis tentu akan lebih mudah dipahami masyarakat. Namun, kontraksi ekonomi 5,32% di kuartal kedua tahun 2020 memang bukan resesi apalagi krisis. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada ekonomi di masa pandemi? Kontraksi ekonomi akibat pandemi saat ini merupakan yang terburuk sejak tahun 1998. Saat itu krisis moneter membuat ekonomi Indonesia minus 16,5%. Kontraksi Indonesia berlanjut hingga kuartal pertama di tahun 1999, 6,13%. Saat ini berbagai indikator makroekonomi masih menunjukkan sinyal, walau pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak yang luar biasa buruknya. Pandemi COVID-19 telah menciptakan efek domino dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial dan masalah ekonomi. Dan dampaknya menghantam seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, UMKM, sampai dengan tingkat korporasi. Dan untuk menjaga keseimbangan di antara kesehatan dan ekonomi ini bukanlah persoalan gampang, dan kita bisa melihat banyak negara yang pada triwulan kedua 2020 ini mengalami kontraksi. Saat ini, berbagai indikator makroekonomi masih menunjukkan sinyal walaupun pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
Pasar Rawasari sudah memasuki zona merah. Pandemi memang telah memukul perekonomian Indonesia. Dampaknya lebih buruk dibandingkan krisis finansial global tahun 2008-2009. Pada kuartal 1 2020, ekonomi Indonesia masih menggeliat walaupun awan hitam telah muncul di Wuhan, Tiongkok. Roda perekonomian nasional mulai melambat ketika kasus konfirmasi positif pertama diumumkan Presiden Senin 2 Maret 2020. Ekonomi nyaris mogok saat penerapan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota, berbagai sektor usaha nyaris mati suri. BPS mencatat transportasi dan pergudangan anjlok paling dalam hingga 30,5%. Sektor ini menyumbang 3,6% PDB Indonesia. Jika dibedah, angkutan udara yang paling parah dengan penurunan 80,3%. Disusul kereta api sebesar 63,8%. Sektor pariwisata tak luput dari imbas pandemi. Dibandingkan tahun lalu, pada kuartal kedua tahun ini terjadi penurunan 87,8%. Indikator lain, penjualan mobil baru anjlok 85% dibandingkan tahun lalu. Berupa dengan penjualan sepeda motor yang anjlok 79,7% dibandingkan tahun lalu. Dampaknya, sektor industri alat angkut turun 34,3%. Tak heran bila sektor industri yang berkontribusi terbesar pada perekonomian Indonesia secara umum turun hingga 6,2%. Industri tekstil dan pakaian juga turun 14,2% akibat lesunya permintaan domestik maupun ekspor. Hampir seluruh struktur PDB mengalami kontraksi alias penurunan. Ekspor yang berkontribusi 15,6% terhadap PDB turun hingga 11,6%. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 57,9% terhadap PDB turun 5,5%. Begitu juga dengan investasi yang berkontribusi 30,6% terhadap PDB juga turun 8,6%. Konsumsi pemerintah yang berkontribusi 8,7% terhadap PDB turun 6,9% akibat pembatalan dan penundaan berbagai kegiatan kementerian dan lembaga sejak Maret 2020. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Dan 25 tahun lagi pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar. Menjadikan Indonesia negara maju. Dalam pidato nota keuangan Presiden Joko Widodo, biasanya mengandung elemen kejutan. Dalam pidato sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun ini, Presiden 3 kali mengajak seluruh elemen bangsa untuk memanfaatkan krisis multidimensi akibat pandemi sebagai batu loncatan untuk unggul dalam persaingan global. Sejatinya, di balik setiap krisis selalu ada peluang bagi mereka yang jeli, berani, dan mampu mengambil keputusan tepat. Dengan ruang fiskal yang terbatas, APBN 2021 harus mengakomodasi berbagai kebutuhan. Oleh karena itu, pemerintah agar dapat memperhitungkan secara cermat, menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN 2021 dapat berjalan dengan efektif. Sebagai instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan rakyat, maka APBN 2021 agar dapat diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi,
pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi. Saat menyampaikan nota keuangan era APBN 2021, pidato Presiden mengandung sikap optimisme dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi 4,5 hingga 5,5% tahun depan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5% sampai dengan 5,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3% untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran 14.600 per 1 US dollar. Pada 2021, kebijakan fiskal pemerintah mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. 2021 diarahkan untuk pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Pandemi COVID-19 ternyata tidak mematahkan sebagian besar semangat masyarakat untuk tetap menyemarakan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Ada yang mengikuti upacara di Istana Negara secara terbatas dan sederhana. Ada yang mengikuti upacara dari rumah dan kantor. Ada yang menggelar upacara sederhana di kampung atau tempat tinggal mereka. Seperti yang terlihat di kawasan Situbungur, Tangerang Selatan. Sejak Senin pagi 17 Agustus 2020, warga Jalan Menjangan, Pondok Ranji sudah berkumpul untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Tepat pukul 10.17, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja warga Jalan Menjangan menggelar upacara kemerdekaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Perayaan Hari Kemerdekaan yang sederhana. Kami pun mencoba melihat dari dekat perlombaan kemerdekaan di tengah pandemi di kawasan Situbungur. Perayaan kemerdekaan juga digelar oleh masyarakat di kawasan Kampung Setu, Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Tentu saja dengan membuat ataupun melaksanakan protokol kesehatan seperti dengan memasang pelindungan seperti ini dengan harus menggunakan masker, dan juga tidak hanya itu saja dengan aturan ini, mereka juga sudah menyiapkan sabun untuk pencuci tangan dan kemudian air pencuci tangannya. Jadi memang benar-benar protokol kesehatan tetap dilaksanakan, dan ini diberlakukan tidak hanya untuk anak-anak kecil atau anak PAUD, tapi juga anak remaja, bahkan orang tua yang juga ikut dalam pertandingan ini. Dan di meja pendaftaran diukur suhunya, dan juga setiap peserta mendapatkan masker. Ini gratis semuanya. Jadi semua peserta ternyata mendapatkan masker. Terima kasih Mbak. Kita akan lihat pertandingan di dalam. Setiap peserta, baik anak-anak balita dan juga dewasa, tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan panitia berdasarkan protokol kesehatan. Anak-anak diminta untuk mencuci tangan dan juga menggunakan masker sebelum masuk ke lokasi lomba. Serangkaian lomba digelar, dan lomba memindahkan bola untuk anak-anak balita, memindahkan bendera merah putih ke dalam botol, lomba memakan biskuit untuk anak-anak, makan kerupuk dengan kaki diikat untuk anak-anak dan remaja. Gimana tadi ikutan lomba, seneng nggak? Senang. Rasanya gimana kemerdekaan? Bahagia. Bahagia. Tadi kalau ikut lomba menang nggak? Menang. Senang nggak? Senang. Senang. Tadi dapat juara nggak? Dapat. Kalau Adek tadi ikutan dapat juara?
Dapat. Juara apa? Juara bola. Juara bola. Seneng nggak? Seneng. Seneng. Kalau abangnya seneng nggak? Seneng. Senengnya gimana? Ya, seneng aja. Nah ini kan sekarang ngerayain kemerdekaan nih. Ada ngerasa merah putihnya gitu Kak, kebangsaannya? Ada. Gimana rasanya? Enak. Enaknya gimana? Seneng apa enak? Senang. Senang. Jadi semuanya senang, bahagia semuanya ya? Merdeka! 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 Perlombaan ternyata tidak hanya diikuti anak-anak dan remaja, tetapi juga kaum ibu. Anak-anak tetapi juga para ibu yang menangkan balap karung. Ternyata cukup meriah dengan social distancing dan juga dengan jaga jarak oleh masyarakat dan para peserta. Menurut Ketua RT Menjangan, mereka tetap menggelar acara kemeriahan kemerdekaan dengan berbagai lomba karena permintaan warga sendiri. Jadi dengan adanya seperti ini, kami menanamkan terutama kepada adik-adik dan masyarakat kami, bahwa dalam kondisi bagaimanapun kita akan membuktikan bahwa kita adalah cinta Republik Indonesia. Namun tetap dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian juga setiap peserta dan pengunjung itu dites dengan alat yang sudah cek suhunya. Pak, sebenarnya ini inisiatif dari Ketua RT, apa warga, atau kesepakatan bersama, Pak? Ini inisiatif pertama dengan Karang Taruna. Nah, kebetulan Karang Taruna kami ini memang sangat-sangat semangat sekali, dan setiap tahun seperti ini adanya. Kemudian juga atas dukungan seluruh warga yang ada di lingkungan kami. Sebenarnya ramean mana sih, Pak, perayaan tahun kemarin sama tahun sekarang? Kalau dilihat dari kondisi yang ada, kayaknya lebih meriah tahun ini ya. Lebih ramai tahun ini ya. Malah lebih ramai tahun ini? Iya. Pak, kalau maknanya kemerdekaan ke-75 di masa pandemi bagi masyarakat di sini? Jadi artinya ya pokoknya kita tetap semangat dalam kondisi apapun. Itu aja sih. Tidak semua warga Jakarta, Tangerang, dan Bogor, Bekasi yang masuk dalam zona oranye dan merah menggelar lomba dan upacara kemerdekaan. Selain karena aturan dari pemerintah pusat dan daerahnya masing-masing untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19, tetapi karena masyarakat sendiri yang tidak ingin melakukan keramaian atau perlombaan kemerdekaan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Seperti yang terlihat di Jalan Pemancingan 1, Srengseng, Jakarta Barat, yang tahun ini tidak lagi menghias daerah mereka dan meniadakan perlombaan kemerdekaan. Sebenarnya sih kita sedih juga ya, karena kayak kemarin kan kita bisa rame-rame, kita bisa bareng-bareng sama anak-anak, ngumpul sama semacam kita perlombaan sama orang dewasa gitu, bisa ngumpul bareng. Ternyata sekarang kita cuma seperti ini aja, kayak bukan hari 17-an gitu, kayak hari-hari biasa aja. Jadi kayak cuman gimana ya, kita 17-an cuman stay di rumah aja tanpa ada kegiatan apa-apa gitu. Tetap semarak merayakan kemerdekaan, tetapi tidak melakukan keramaian juga banyak dilakukan warga Jakarta dan Tangerang Selatan. Seperti di Kampung Lubang Buaya, warga Gang Usaha RT 5 RW 9 Jakarta Timur. Warga menghias kampung mereka dengan bendera merah putih. Betul, karena gini, sebetulnya hampir seluruh gang-gang itu pasti ada kreasinya. Cuman karena saat ini lagi ada pandemik, hanya kreasi aja. Untuk lomba-lomba bukan ditiadakan, tapi memang dihimbau jangan sampai ada untuk menghindari kerumunan. Ini kan karena dalam pandemik ya, kita kreasinya yang penting intinya adalah kita memperingati kemerdekaan yang ke-75. Ya pokoknya inisiatif pengen merayakan HUT RI 75 yang ke-75 meskipun dalam suasana COVID-19. Biasanya banyak perlombaan Mbak Ika. Tahun ini nggak ada diadakan perlombaan karena menjaga jarak kali ya. Tidak hanya di Jakarta, kemeriahan dan semarak kemerdekaan juga terlihat di Jalan Garuda kawasan Beji, Kota Depok.
Warga RT 2 RW 1 di Jalan Garuda 1 hingga Garuda 6 menggelar lomba menghias kampung, tentu saja dengan tema hijau berseri dalam semarak merah putih. Jalan kampung disulap dengan beragam ornamen merah putih dari bendera, tiang, pot tanaman merah putih, hingga lampion dan payung merah putih, dan lukisan bertema kemerdekaan di tembok rumah mereka. Dan dari pengakuan warga, ternyata perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75 kali ini, walaupun berlangsung di tengah pandemi dan meniadakan perlombaan, ternyata suasana kampung mereka lebih meriah bila dibandingkan dengan perayaan kemerdekaan tahun sebelumnya. Ini tadi saya lihat nih di Jalan Garuda ini nih pada rame hias merah putih. Ini sebenarnya ide siapa nih, Bu? Ide bapak-bapak RT 2 sini. Oh, ide bapak-bapak di sini semuanya. Iya. Nah, ini setahun kemarin kayak gini juga atau gimana? Tidak, semenjak ada pandemi aja ada ini. Pas ada pandemi baru ada ini. Pas pandemi. Oh, ini sambil kita lihat-lihat ya, Bu ya. Iya, silakan. Jadi kalau ini semuanya ini tiap gang tadi saya lihat Garuda 1, Garuda 2, 3 sampai 6 itu itu dihias semua. Iya. Nah, ini ada dilombain juga? Dilombakan. Nah, kalau misalnya bagi warga Ibu, bagi Ibu sendiri sebagai ketua RW, perayaan kemerdekaan kali ini, tahun ini tahun ke-75, beda nggak sama perayaan kemerdekaan yang kemarin? Beda, Bu. Beda. Gimana? Nggak ada upacara, nggak ada perlombaan untuk anak-anak juga. Kita kan upacara ngikutin di depan TV di rumah masing-masing. Ya makanya RT kita dan bapak-bapak membuat lomba di RT 2 aja, khususnya di RT 2 antar gang ini gitu. Bu, tapi kalau Ibu bilang tadi katanya malah di masa pandemi lebih meriah ini kan kemerdekaannya. Ini orang jadi tanda tanya nih, meriahnya di mana, Bu? Oh, kita cuma meriahnya, maksudnya meriah enggak wah banget gitu, maksudnya cuma di Garuda 2 banyak hias-hiasan seperti lampu-lampu hias. Kalau malam cukup meriah juga, kelihatan terang gitu. Oh, jadi pakai ini lampu-lampunya, lampu hias setiap semuanya. jalan semua dari Garuda Utama Raya sampai Garuda 6-nya, pokoknya setiap gang ada lampu-lampu hias, jadi seperti meriah itu aja. Saya lihat juga tadi ada pakai cuci tangan sama pakai itu ya. Sesuai dengan COVID kita. Kalau perlombaan itu kayak balap karung yang dulu itu atau misalnya itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Nggak ada, Bu ya? Nggak ada. Berarti cuma lomba untuk karena social distancing ya, Bu ya? Iya. Bu, ajak saya kita jalan-jalan tempat yang lain nih, Bu ya? Silakan. Yuk. Ke Garuda ini 43 silakan. Ya. Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di masa pandemi yang digelar masyarakat memang sederhana dan terbatas. Tetapi dari pengakuan mereka, ternyata pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang untuk tetap memeriahkan dan memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Walaupun cara yang mereka lakukan berbeda-beda dengan segala pembatasan untuk tetap menjaga kesehatan, menghindari penyebaran virus Corona 19, tetapi tetap merdeka di masa pandemi. Metro TV, knowledge to elevate.